40. Kemudian apalagi tadi yang diketahui, puncak diametral ya, diametral puncaknya P besarnya itu 2 itu ya. Berarti untuk gearnya itu berapa ya puncak diametralnya? Berapa ini? Coba. Gabriel hadir nggak ya? Gabriel hadir nggak? Oh, nggak hadir ya. Alan, Alan Hertz, oh, siapa ini? Hadir nggak? Nggak hadir juga. Cynthia, hadir? Hadir, Pak. Ya, menurut kamu berapa? Kalau puncak diametral untuk gearnya, kalau pinionnya 2 berapa? Ya, nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Coba kalau Rizky ada nggak? Itu, Pak. Ya, menurut kamu berapa? Puncak diametral itu apa sih? Puncak diametral itu apa? P besar itu apa? Ya, apa itu? P besar itu. Ada yang tahu? Kelvin datang nggak? Hadir nggak? Kelvin? Nggak juga. Dika? Dika? Nggak juga. Ini yang ada siapa ini? Ada 30, tapi kok saya panggili jarang yang Juventa. Hadir, Pak. Ya, gimana menurut kamu? Berapa P besarnya untuk gearnya? 5 bukan, Pak? 5, ya. Menurut kamu 5. Kok nggak bisa nulis? 5 gitu ya. Coba kalau yang lain. William Ferdi ada? William Ferdi ada? Ada, Pak. Ada? Ya. Berapa kalau menurut kamu? Berapa?
Ya? Eh, P besarnya itu apa? Berapa untuk gear-nya? Pinionnya daya Ya? Tahu? Fahrul, ada Fahrul? Ada Pak. Ya, kamu berapa? Gimana Pak? Gimana Pak? Ya, puncak diametralnya kalau untuk pinionnya 2, untuk gear-nya berapa? Pada contoh 13.1 itu. Ya? Berapa? Mungkin 20, Pak. 20. Dari mana ya 20? Dari N gear dibagi P dari pinion. N gear dibagi P dari pinion. Ya, Kalau P besar itu sebetulnya apa sih? P besar itu apa? Puncak diametral itu apa? Rumusnya apa? Ada rumusnya toh? P per P, Pak. P, P per P. P per P. Apalagi? Ada selain itu bisa dihitung juga dengan apa? Dengan apa? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak ini? Ricky? Hadir nggak Ricky? Hadir, Pak. Ya? Hadir nggak? Hadir, Pak. Hadir. Gimana? Berapa? N per D bukan, Pak? N per D. N-nya apa N-nya? N-nya jumlah gigi. Jumlah gigi. D-nya apa? Dia diameter lingkaran pitch. Diameter apa? Lingkaran pitch. Diameter lingkaran? Diameter lingkaran pitch kalau nggak salah, Pak. Lingkaran apa? Lingkaran apa? Saya nggak dengar. Yang terakhir lingkaran apa? Lingkaran apa tadi? Lingkaran pitch. Fit. Apa TCH, itu? Pak. PITCH. Lingkaran pitch. Lingkaran puncak ya. Jadi satuannya apa tuh? Satuan dari P besar apa? Nggak tahu. Rumusnya benar itu, cuma satuannya jadi apa? Inci, Pak. Inci. Kok bisa inci? Kan tadi katanya rumusnya N per D. N-nya itu apa? Jumlah gigi kan? D-nya diameter. Jadi satuannya apa? Ya. Apa satuannya? Aldi, ada Aldi? Aldi nggak?
Nggak ada. Veronica Ria, ada? Ada, Pak. Ya. Satuannya apa jadinya? Tahu nggak? Satuan dari puncak diametral P besar. Tadi kan siapa tadi? Udah menyatakan kalau P besar itu jumlah gigi dibagi diameter. Jadi satuannya apa ya? Satuan jumlah itu Z bukan ya, Pak? Gimana? Apa? Satuan jumlah gigi itu Z. Satuan jumlah gigi ya buah, berapa buah gitu kan, berapa biji. Ya kan? Terus diameter satuannya apa? Satuan dia ya, Milimeter. milimeter atau apa selain milimeter? Inci ya. Wah ini kayaknya pada nggak baca. Jadi dibaca ya. Ya, jadi kalau satuan dari P besar itu kan jumlah gigi dibagi diameter, ini diameternya diameter puncak ya maksudnya. Jadi satuannya adalah seperinci ya. Jadi maksudnya P besarnya adalah jumlah gigi setiap inci ya, setiap inci dari apa? Diameter atau sebetulnya dari jarak lengkung pada diameter puncak ya. Jadi kalau misalnya P-nya 2 gitu ya, P-nya 2 itu artinya jumlah giginya ada 2 setiap inci gitu ya. Gini kan, nih saya gambarkan 1, 2 ya. Setiap katakanlah ini 1 inci gitu ya. Sepanjang ini. Nah, kalau P-nya 5, artinya itu dalam panjang yang sama ada 5. Kalau lebih banyak untuk jarak yang sama kan giginya lebih kecil-kecil kan. 2, 3, 4, 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka kalau pinionnya P-nya P besarnya 2 dan gear-nya 5, ya dia nggak bisa bekerja sama ya. Karena ini kan gigi dari pinionnya tidak bisa masuk di celah gear-nya. Celahnya terlalu kecil. Nah, begitu juga gigi yang dari pinion, ini kan kalau masuk di sini kan nggak bisa ini ya. Maka untuk dua roda gigi yang bekerja sama, puncak diametralnya harus sama ya. Jadi kalau pinionnya 2, ya berarti gear-nya juga harus 2. Jadi nggak bisa kalau 5, 20. Jadi ini harus sama ya. Nah, nilai P ini kan ada standarnya ya di tabel berapa tuh? 13.1 atau 13. Bisa dilihat di buku apa yang sudah saya upload gitu ya. Sini bisa dilihat berapa itu standar untuk puncak diametral yang ada ya. Nih. Nah ini ya, di tabel 13.2 ya. Nih. Jadi untuk puncak diametral nilainya harus diambil dari sini ya. Nggak boleh sembarang ya. Kalau untuk modul itu kita harus pakai standar. Ini
di bawahnya ada beberapa contoh modul standar ya. Kalau P besar puncak diameter itu jumlah gigi meter, maka kalau modul kebalikannya diameter bagi jumlah gigi, maka satuan dari modul itu milimeter. Ya. Kebalikan dari P besar. Gitu ya. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung apa ini pada contoh 13.1 ya, yang kita bicarakan ini ya. Coba kita lihat. Ya, yang pertama kita diminta menghitung lingkaran puncak ya. Diameter lingkaran puncaknya itu berapa gitu ya. Hitunglah lingkaran puncak ya. Lingkaran puncak itu berapa? Kemudian jarak pusat itu jarak pusat antara pusat lingkaran pinion dengan gearnya berapa? Yang ketiga itu jari-jari lingkaran dasar ya. Jadi kita lihat di sini yang pertama kita diminta untuk menghitung berapa diameternya ini. Diameter dari pinion ini berapa ya. Ini misalnya kita nyatakan dengan DP ya, pinion. Dan yang kedua diameter gearnya berapa? Diameter gearnya berapa ini? Ini misalnya DG ya. Ya, ini karena puncak diametralnya sudah tahu 2 dan giginya sudah tahu untuk pinion 16 dan untuk gear 40, maka kita bisa menghitung ini berapa diameter pinion dan gearnya ya. Karena dari rumus puncak diametral P itu kan jumlah gigi dibagi diameter ya. Jadi kalau untuk mengetahui diameter pinion, kita bisa menggunakan rumus ini. P untuk pinion ya sama dengan jumlah gigi pinion dibagi diameter pinion ya. Berarti kan diameter pinion sama dengan jumlah gigi pinion dibagi puncak diametral pinion. Nah, jumlah gigi pinionnya itu kan 16 ya. Dibagi puncak diametralnya 2. Jadi di sini diameter dari pinionnya adalah 8 inci ya, karena P-nya dalam inci ya. Itu. Nah, begitu juga untuk gearnya ya. Kalau diameter gearnya ya kita bisa hitung sama ya. Jadi diameter gear sama dengan jumlah gigi gear dibagi dengan puncak diametral gear ya. Jumlah giginya itu 40 dibagi 2. Jadi 20 inci. Jadi ini kita sudah menjawab pertanyaan sebagian pertanyaan dari A ya. Berapa diameter lingkaran puncak dari pinion dan gear. Kemudian jarak pusatnya ya. Sini jarak pusatnya adalah pusat dari pinion ke gear ini berapa? Ya, titik pusatnya. Ya ini sama aja dengan jumlah jari-jari ya. Ini jari-jarinya pinion misalnya RP, kemudian ini adalah jari-jarinya gear, R gear ya. Berarti jarak pusatnya kita bisa hitung dengan menjumlahkan jari-jari pinion dan jari-jari gearnya, gitu kan? Pokok diameter ya, jari-jari ya. Jari-jari gearnya ya. Yaitu kalau diameternya 8 inci kan jari-jarinya 4 inci ya. 4 inci ditambah yang satunya gearnya 10 inci diameternya, berarti jari-jarinya 10 inci ya. Jadi 14 inci ya. Ini jarak pusatnya. Coba kita lihat jawabannya benar enggak ya. Diameternya 8 dan 20 tadi, betul ya. Jarak pusatnya 14 ya. Betul ya. Sesuai dengan ini. Kemudian yang berikutnya kita diminta untuk
apa ini? Menghitung jari-jari lingkaran dasar. Ya. Nah, jari-jari lingkaran dasar ini yang mana ya? Kalau kita menggambar tadi seperti dua lingkaran yang menggambarkan roda gigi, pinion, dan gear, ini yang kita gambarkan lingkaran apa ya? Yang kita gambarkan ini lingkaran apa sebetulnya? Ada yang tahu nggak? Yang kita gambarkan ini lingkaran apa? Lingkaran puncak, ya, lingkaran puncak. Nah, sekarang bagaimana kita menggambar? Sebelum kita menghitung jari-jari lingkaran dasar, kita harus tahu dulu bagaimana cara menggambar lingkaran dasar, ya. Jadi ini lingkaran puncak dari pinion dan gearnya ini akan mempunyai titik singgung, ya, yang disebut dengan pitch point, ya. Kemudian kita menggambar pertama untuk menggambar lingkaran dasar adalah menggambar garis yang melalui vertikal di sini, yang melalui titik singgungnya itu, ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua kita gambar garis kerja, ya. Garis kerja itu adalah garis yang melalui titik singgung juga, ya. Garis yang melalui titik singgung juga. Ini titik singgung ini, ya. Dan membentuk sudut sebesar sudut tekan dengan garis vertikal ini, ya. Yaitu 20 derajat tadi. Nah, ini disebut dengan garis tekan, ya, atau garis kerja. Garis tekan. Maka sudutnya ini disebut dengan sudut tekan. Nah, lingkaran dasar itu adalah lingkaran yang mempunyai pusat yang sama dengan lingkaran puncak. Jadi kalau pada gear, misalnya ini, ya, ini lingkaran yang pusatnya sama dengan lingkaran puncak atau lingkaran yang hitam, serta dia menyinggung garis tekan, ya. Jadi pusatnya sama, menyinggung garis tekan, itu yang terbentuk adalah lingkaran dasar, ya. Lingkaran dasar di sini lingkaran dasar pada gear, ya. Lingkaran dasar pada gear. Nanti yang untuk yang di pinion juga sama, ya. Yang di pinion kita menggambar lingkaran yang pusatnya sama dengan pusat lingkaran puncak pinion, dan dia menyinggung garis tekan. Ini menyinggung garis tekan, ini, ya. Nah, ini adalah lingkaran dasar pinion, pada pinion. Lingkaran dasar itu apa sih? Lingkaran dasar itu adalah lingkaran tempat terbentuknya kurva involute, gitu, ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa jari-jari lingkaran dasar, atau di sini lingkaran yang hijau ini, ya. Saya gambarkan di sini misalnya jari-jari, ya. Ini misalnya, ya. Sampai ke lingkarannya. Ini saya pilihkan yang melalui titik singgung garis tekan dengan lingkaran dasar. Jadi kalau yang di pinion itu ini, gitu, ya. Nah, ini yang dicari berapa ini jari-jari lingkaran dasar, ya, jari-jari lingkaran dasar pada gear, dan yang satunya jari-jari lingkaran dasar pada pinion, ya. Itu berapa? Nah, untuk tahu ini saya akan gambarkan sebuah segitiga ini, yang ini, ya, salah. Ini, nah, mestinya gini, ya. Saya pakai garis lurus saja. Nah, ini, ya. Nah, ini. Nah, garis hitam ini adalah garis yang
menghubungkan dua titik pusat gitu ya. Mestinya ini jadi satu ya. Nah, ini adalah jari-jari lingkaran puncak dari gear RG. Ya. Dan ini adalah jari-jari lingkaran puncak dari pinionnya. Nah, sekarang kita lihat ini. Kalau sudut ini 20, maka ini, sudut ini pasti 90. Kenapa ya? Karena ini adalah sudut yang dibentuk garis yang melalui titik singgung dengan garis hitam ini yang juga melalui titik singgung. Ini 90. Nah, kalau dari sini ke sini 20, berarti dari sini ke sini adalah sisanya 70. Ya. Nah, ini yang pada garis hijau ini juga melalui titik singgung lingkaran hijau dengan garis biru ini. Sehingga ini juga sudutnya adalah 90. Nah, kalau kita lihat segitiga A, B, ya, B ini, C ini. Ya. Kalau ini 90, sudut satunya 70, maka sudut ini itu harusnya adalah 20. Kenapa? Karena jumlah sudut pada segitiga kan harus 180. Nah, kalau begitu kita dari segitiga ABC kita bisa menghitung jari-jari lingkaran dasar ya. Itu sebagai kosinus dari segitiga ini. Jadi kalau saya tuliskan di sini kosinus alfa sudut kontak ini, kalau kita lihat segitiga ABC, kosinus 20 adalah jari-jari lingkaran dasar dari gear dibagi jari-jari lingkaran puncak dari gear. Ya. Ini sama di sini. Nanti di sini juga ini 20 derajat di pinion, ini 90 derajat, ini adalah RP dan ini adalah RDP. Jadi untuk segitiga DCE ya, DCE ini kosinus 20, kosinus alfa ini adalah jari-jari lingkaran dasar dari pinion dibagi jari-jari lingkaran puncak dari ini RP ya, puncak dari pinion. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung, berarti jari-jari lingkaran dasar dari gear, ya, itu sama dengan jari-jari lingkaran puncak dari gear, kosinus sudut kontaknya. Begitu juga yang pinion, berarti jari-jari lingkaran dasar dari pinion sama dengan jari lingkaran puncak pinion kosinus sudut kontaknya. Nah, ini kalau kita isikan nilainya, berarti jari-jari lingkaran dasar dari gear sama dengan jari-jari lingkaran puncak dari gear, itu tadi sudah dapat 10 inci, ya. 10 inci kosinus 20. Nah, ini bisa dihitung dengan kalkulator. Jari-jari lingkaran dasar dari pinion, itu jari-jari lingkaran puncak pinion 4 kosinus 20. Ya, gitu ya. Nah, nanti kalau dihitung di sini didapatkan hasil ya, untuk pinionnya 3,76 dan untuk gearnya 9,4 ya. 3,76 kalau dihitung ya, nanti bisa dicek. Dan ini 9,4 ya, dalam satuan inci mestinya ya. Nah, seperti itu. Itu untuk menghitung jari-jari lingkaran dasar. Jadi pertama kita harus menggambarkan dulu nih lingkaran dasarnya ya, supaya bisa mengetahui hubungannya antara jari-jari lingkaran dasar dengan jari-jari lingkaran puncak. Ya, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan.
Nggak ada. Nah, kemudian yang berikutnya, pertanyaan B, ya. Dalam pemasangan roda gigi ini, jarak pusat ternyata tidak tepat menyebabkan 1/4 inci lebih lebar. Jadi meleset pemasangannya. Kenapa ya? Mungkin ketidakpresisian pada saat pemasangan bantalan porosnya ya. Jadi di sini jarak sumbunya tentunya juga akan melebar 1/4 inci ya. Kalau saya gambarkan di sini. Jadi rencananya itu roda giginya akan dibuat seperti ini misalnya. Ya, dibuat seperti ini. Di mana jarak pusatnya tadi kita merencanakannya sejauh 14 inci ya. Jarak pusatnya di sini 14 inci. Ya. Ini jaraknya 14 inci. Ya. Jarak pusatnya tadi kan 14 inci ini ya. Tapi meleset ini, jadi 14,25 ya. Jadi 14,25. Membesar. Ya. Jarak sumbunya. Nah, kalau jarak sumbunya membesar, tentunya diameter lingkaran puncaknya juga jadi membesar ya. Jadi di sini kalau saya gambarkan, jadi bergeser ya, bukan bergeser. Nah, ini bergeser. Dari 14 menjadi 14,25 ya. 14 menjadi 14,25. Ini ya. Jadi 14,25. Tentunya sekarang jari-jari lingkaran puncak dari pinion dan gearnya membesar juga ya. Jadi membesar. Di sini yang tadinya jari-jarinya sebesar, pakai gambar warna lain aja. Jari-jarinya sebesar RP ya, menjadi, saya tuliskan menjadi RP aksen ya. Kemudian juga jari-jari gearnya dari RG ini membesar menjadi RG aksen. Gitu ya. Nah, yang pasti sekarang jumlah jari-jarinya tidak lagi 14 tetapi menjadi 14,5 ya. Jadi jari-jari pinion ya. Setelah bergeser ditambah jari-jari lingkaran puncak ya. Jari-jari lingkaran puncak dari gearnya. Dari gearnya ya. Ini menjadi 14,25. Ya. Kemudian speed rasionya berubah nggak? Speed rasionya, kalau kita ingat dulu speed ratio atau perbandingan putaran antara putaran pinion dan putaran gear, itu bisa dihitung dari jumlah gigi gear dibagi jumlah gigi pinion. Tentunya jumlah gigi tidak mengalami perubahan, jadi di sini speed rasionya tetap ya, speed rasionya tetap. Nah, kemudian ini kan sama juga perbandingan diameter pinion ya, diameter setelah bergeser dibanding diameter gear ya, diameter gear dibagi diameter pinion. Ya. Itu sama dengan berapa? Jumlah gigi gearnya tadi 40, jumlah gigi pinionnya adalah 16 ya, 16. Nah, sehingga kita punya dua persamaan. Ini bisa juga dinyatakan berarti perbandingan jari-jari pinion dan jari-jari gearnya ya.
itu juga 40 dibanding 16. Ya. Nah, kita punya dua persamaan ini. Ya, ini persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Dan ada dua variabel yang mau kita cari, yaitu dari dua persamaan ini kita akan mencari berapa jari-jari pinion dan berapa jari-jari gearnya. Tentunya ini bisa diselesaikan dengan menggunakan metode substitusi atau eliminasi, ya. Ya, jadi jari-jari pinion dan jari-jari gearnya, ya, karena ada dua persamaan dan dua variabel yang tidak diketahui, dicari dengan cara eliminasi atau substitusi. Nah, nanti kita akan dapatkan jari-jari pinion, ya, setelah bergeser itu sebesar ini diameternya ya, 8,149. Jadi kalau jari-jarinya mestinya separuhnya ya. Separuh dari 8,149 ya, sekitar 4 ya, 745 ya, inci. Dan jari-jari gearnya setelah bergeser tadi itu nanti kalau dihitung dapat ini diameternya 20,357, berarti ininya 10,175 atau 76 gitu ya, inci. Jadi bisa dihitung pakai kalkulator. Nah, ini ya. Jadi ini jawaban untuk yang B ya. Karena kita ditanya di sini hitung harga-harga baru dari sudut tekan dan diameter lingkaran puncak. Oh, sudut tekannya juga ditanya. Nah, sudut tekannya kita bisa hitung ya dari lingkaran dasar ya. Dari lingkaran dasar, jari-jari lingkaran dasar untuk pinionnya itu kan jari-jari lingkaran puncak ya, kosinus sudut kontak ya. Berarti di sini kosinus sudut kontaknya bisa dicari dari jari-jari lingkaran dasarnya dibagi jari-jari lingkaran puncak yang sudah dihitung ini ya, 4,75. Ini berapa? Berarti nanti nilai sudutnya, sudut kontaknya bisa didapatkan dengan arkes kosinus RDP ya, jari-jari lingkaran dasar pinion dibagi jari-jari lingkaran puncak pinion setelah bergeser. Gitu ya. Nah, seperti pada jawaban ini ya, sama aja. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dari penjelasan ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, saya akan lanjutkan ke contoh 13.3 ya. 13.2 kan dilewati aja. Kita ke 13.3 ya. Di sini persoalannya adalah pinion 2 pada gambar 13.2. Jadi pada gambar 13.2 ini ya. Pinion 2. Jadi di sini ada 3 roda gigi ya. Pinion 2
pada gambar 13.2 ini bekerja pada 1750 rpm ya, dan memindahkan atau mentransmisikan ya 2,5 kW daya ke roda gigi menganggur 3. Jadi di sini ada istilah roda gigi menganggur. Apa itu ya roda gigi menganggur? Ini roda gigi 3 ini dianggap roda gigi menganggur. Jadi roda gigi menganggur itu adalah roda gigi yang tidak dipakai untuk tidak terhubung dengan beban. Dia hanya dipakai untuk mengubah putaran ya. Jadi kalau saya gambarkan contohnya seperti ini. Jadi kalau ada suatu rangkaian roda gigi, ini misalnya motor listrik gitu ya, kemudian terhubung dengan pinion, ya. Kemudian di sini pinionnya terhubung dengan roda gigi yang disebut tadi roda gigi menganggur. Ini porosnya tidak terhubung dengan beban ya, kemudian baru gear yang sebenarnya. Jadi di sini ini pinionnya, kemudian ini roda gigi menganggurnya ya. Nah, ini poros baru, poros yang berikutnya ini yang terhubung dengan beban atau alat ya. Jadi di sini ini motor penggerak, bisa motor listrik, bisa motor bakar. Ini pinion. Ini gear yang disebut dengan gear pembalik putaran ya. Atau di soal itu disebut dengan roda gigi menganggur. Nah, ini adalah gear yang terhubung dengan beban atau alat ya. Seperti itu. Nah, persoalannya di sini yang ditanyakan adalah ya, gigi dipotong pada sistem ketinggian penuh 20 derajat. Ini maksudnya sudut kontaknya 20 derajat. Dan mempunyai modul 2,5 mm. Jadi modulnya 2,5 mm. Yang diminta adalah gambarlah diagram benda bebas dari roda gigi 3 dan tunjukkanlah gaya-gaya yang bekerja pada roda gigi tersebut. Ya. Nah, jadi kita diminta menggambarkan diagram benda bebas pada roda gigi 3. Roda gigi 3 itu adalah roda gigi yang tengah. Ini saya besarkan ya. Pada roda gigi yang tengah. Nah, data yang lain di sini adalah jumlah gigi. Jadi di sini pada gambar ada tulisan 20T, itu maksudnya jumlah gigi roda gigi 2 atau pinion 2 ini adalah 20. Roda gigi 3 mempunyai jumlah gigi 50 dan roda gigi 4 ya ini mempunyai jumlah gigi 30. Nah, kemudian data lainnya adalah arah putaran dari roda gigi pinion yang kedua. Jadi di sini motor penggeraknya kan dihubungkan ke roda gigi pinion yang kedua. Di sini berputar dengan arah berlawanan arah jarum jam. Tentunya untuk gearnya akan berputar searah jarum jam. Gear menganggurnya ini. Nah, kemudian yang di sini yang roda gigi 4 akan berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi roda gigi menganggur ini dipakai supaya putaran dari roda gigi 4 sama dengan roda gigi 2. Nah, sekarang kita akan menggambarkan gaya-gaya yang ada pada kerjasama roda gigi ini. Yang pertama adalah kita akan menggambarkan gaya-gaya yang bekerja antara roda gigi 2 dan roda gigi 3. Ya. Nah, di sini roda gigi yang digunakan adalah roda gigi lurus ya. Berarti gaya tekan antara gigi pada kedua roda gigi ini akan terurai menjadi gaya tangensial dan radial. Ini bisa saudara baca pada materi ini pada bagian analisis atau analisa gaya ya. Jadi di sini untuk roda gigi lurus, gaya tekan ya, gaya tekan ini adalah gaya tekan pinion pada gear misalnya.
itu akan terurai menjadi gaya tangensial dan gaya radial. Dan di sini adalah sudut kontak roda giginya. Nanti kalau untuk roda gigi miring, payung, dan cacing ditambah satu lagi, W totalnya ini akan terurai menjadi tangensial, radial, dan aksial. Tapi untuk roda gigi lurus hanya terurai menjadi tangensial dan radial. Nah, dari ketiga gaya ini, tangensial, radial, dan total, itu yang bisa dihitung dulu adalah yang tangensial. Nah, rumus yang digunakan apa? Di dalam referensi ini ada dua rumus ya. Yang pertama, kalau satuan-satuannya British, dan yang kedua kalau satuan-satuannya SI ya. Nah ini ya, di sini. Nah jadi kalau satuannya itu SI ya, ini persamaan yang sejenis dalam sistem SI adalah gaya tangensial sama dengan 60 kali 10 pangkat 3 H itu daya ya, dibagi pi dn. D ini adalah diameter puncak dari roda giginya, dan n adalah putarannya. Ini kalau satuannya SI, artinya nanti dayanya dalam watt ya, atau kilowatt ya, dalam kilowatt, diameter roda giginya dalam milimeter, putarannya dalam RPM, nanti didapatkan beban WT-nya, gaya tangensialnya itu dalam kilonewton. Tetapi kalau yang dipakai adalah satuan British ya, misalnya dayanya itu dalam HP ya, itu nanti rumus yang dipakai ini WT kali V per 33.000 gitu ya. Jadi, nah karena pada persoalan kita menggunakan sistem SI, kita akan menggunakan persamaan yang ini untuk menghitung WT-nya ya. Jadi di sini yang pertama, WT atau gaya tangensial itu dihitung dengan 60.000 daya per pi dn. Ya, kita masukkan harga-harganya. Diameternya itu kan 50 ya, kemudian putarannya 1750. Nah, kita dapatkan gaya tangensial itu sebesar 0,546 ya. Jadi pada bagian ini WT-nya itu adalah yang ini F23. Kenapa arahnya ke kiri? Karena ini roda giginya penggeraknya itu berlawanan arah jarum jam. Jadi mutarnya ke sana, berarti gayanya ke kiri. Nah, gaya radial itu ke arah pusat. Ini kita bisa hitung ini ya, gaya radialnya berapa. Karena setelah WT-nya bisa dihitung, atau FT-nya ini bisa dihitung, sebesar tadi 0,546 kN, maka dari gambar ini kita bisa lihat, ini sudutnya sudut tekan ya. Jadi kalau kita lihat tangan 20, ya, tangan 20 itu adalah gaya radial ini dibagi dengan gaya tangensial. Saya tuliskan di sini ya. Jadi di situ kan gambarnya seperti ini. Ini gaya tangensialnya ya. Ke arah kiri, nanti saya gambarkan. Ini gaya radialnya. Ya, coba kita lihat ya. Ya, kemudian ini totalnya ya. Jadi di sini ya, gambar pakai titik-titik, ini totalnya. Nah, totalnya ini ya. Ya, jadi ini gaya tangensialnya ini tadi sudah dihitung dengan WT sama dengan WT, atau dalam soal itu adalah FT23 gitu ya. Tadi sudah dihitung dengan persamaan ini. Ya, WT sama dengan 60.000 daya per PDN. Itu besarnya 0,546. Nah, sekarang kita mau menghitung gaya radial FR23 dan gaya total F23. Ini ya. Dari sini, ini adalah
FR23 ya, dan ini adalah F-nya, F23-nya, totalnya. Nah, ini adalah sudut kontaknya tadi 20 derajat. Nah, dari segitiga ini, kalau kita lihat tangan 20, itu sama dengan, ini kan juga, besar ini kan juga sama dengan FR23 kan. Sama dengan gaya radial roda gigi 2 ketiga, FR23 dibagi gaya tangan sial 2 ketiga. Sehingga dari sini kita bisa menghitung gaya radialnya itu sama dengan gaya tangan sial dikalikan tangan sudut kontaknya. Ya. Jadi yang pertama dihitung adalah ini. Baru setelah gaya tangan sial tahu, kita bisa mendapatkan gaya radial. Nah, gaya totalnya F23 itu juga bisa dihitung ya, dengan segitiga ini, berarti itu kalau dihitung dari gaya tangan sialnya adalah gaya tangan sial dibagi kosinus ya, kosinus sudut kontak. Ya, jadi yang pertama dihitung adalah gaya tangan sialnya, baru gaya radial dan gaya totalnya bisa dihitung seperti ini. Nah, begitu juga pada bagian kontak antara roda gigi 3 dan 4. Kalau kita lihat di sini, roda gigi 4 itu kan putarannya jadinya searah jarum jam, ya, searah jarum jam. Dan roda gigi 4 itu kebalikannya lagi, jadi berlawanan arah jarum jam. Gitu ya. Berlawanan arah jarum jam. Sehingga di sini benar ya, ini gini, berlawanan, ini searah. Searah, berarti ini searah, ini berlawanan lagi. Ya. Nah, jadi di sini gaya roda gigi 4 ke 3, ya. 3 ke 4 itu adalah ke atas ya. Nah, tapi yang dirasakan oleh roda gigi 4 ini kan, roda gigi 3 ini adalah reaksinya. Jadi gaya tangan sialnya arahnya ke bawah gitu ya. Kemudian gaya radialnya ke pusat. Ya. Nah, di sini gaya tangan sialnya juga bisa dihitung dengan persamaan ini, 60.000 daya per PDN. Ya, kalau kita lihat dayanya sama, putarannya berbeda ya. Ini putaran roda gigi 3 itu mestinya lebih rendah dari roda gigi 2. Itu bisa dihitung dengan speed ratio ya, speed rasionya ya. Speed rasionya berapa nih? Perbandingan jumlah gigi itu menunjukkan juga perbandingan putaran. Jadi kalau di sini jumlah gigi roda gigi 3 itu 2,5 kali lebih besar daripada roda gigi 2 ya. Ini 20, ini 50, berarti ini lebih besar 2,5. Berarti speed rasionya ini 2,5 ya. Kalau gitu RPM-nya yang roda gigi 3 ini lebih rendah 2,5 kali. Kalau ini roda gigi pinion yang kedua ini berputar 1750 RPM, berarti roda gigi yang ketiga itu 1750 dibagi 2,5 gitu ya. Nanti dimasukkan di sini. Tapi diameternya jadi 2,5 kali lebih besar juga. Sehingga nanti gaya tangan sial di roda gigi antara roda gigi 2 dan 3 akan sama dengan roda gigi 4 dan 3, yaitu sebesar 0,546 kN juga gitu ya. Nah, setelah gaya tangan sialnya tahu, berarti gaya radialnya dan gaya totalnya bisa dihitung dengan hubungan yang sama di sini ya. Tangan 20 sama dengan gaya radial dibagi gaya tangan sial yang sudah diketahui tadi. Sehingga gaya radialnya bisa dihitung. Nah, begitu juga nanti gaya totalnya itu di sini bisa juga menggunakan rumus sinus ya, atau kosinus. Jadi di sini gaya total F43 itu sama dengan gaya tangan sial 43 dibagi kosinus 20. Sehingga setelah tahu gaya tangan sial dan radial, kita bisa menghitung berapa gaya yang bekerja pada titik B. Yaitu tidak lain adalah resultante dari gaya yang bekerja pada roda gigi 2 ke 3 dan 3 ke 4. Jadi untuk FB3 ini adalah
kita menjumlahkan F43 radial dengan F23 tangensial. Ini yang searah sumbu X semua. Ya, dijumlahkan itu kalau vektor berlawanan arah berarti diselisihkan. Itu hasilnya adalah FB3. Kemudian yang ini, yang ke arah sumbu Y, itu adalah resultante dari F43 tangensial ini dan F23 radial ini. Ya, kita jumlahkan, hasilnya adalah FB2. Nah, setelah FB3 dan FB2 didapat, maka FB3 total kita bisa dapatkan dengan persamaan FB3 kuadrat sama dengan FB3 dalam arah X kuadrat ditambah FB3 dalam arah Y kuadrat, ini seperti ini. Jadi kalau mau mengetahui FB3-nya kita akarkan. Gitu ya. Nah, ini hasilnya didapat FB3 yang ini itu sebesar 0,491 kilonewton. Ya, itu untuk contoh 13.3. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari contoh ini? Silakan. Kalau nggak ada, ya silakan nanti dipelajari lagi. Kalau masih ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan minggu depan. Nah, untuk minggu depan, saudara juga nanti baca dari 13.11 ini sampai ke contoh 13.4 ya. Jadi minggu depan kita akan membahas contoh 13.4. Sebelumnya saya minta saudara untuk membaca dulu dari subbab 13.11 sampai dengan contoh 13.4 ini ya, 13.4. Dan nanti dipelajari juga, karena nanti UTS-nya akan sampai di sini, sampai 13.4 ini ya. Jadi tanggal 7 kita sudah, dari tanggal 7 sampai 13 sudah UTS. Ini ya nanti, sampai sini ya, dan 13.4 ini nanti silahkan dipelajari, minggu depan akan kita bicarakan. Ya. Itu aja untuk hari ini. Apakah masih ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silahkan. Belum, Pak. Ya, oke. Kalau nggak ada, silahkan nanti dipelajari benar ya, karena nanti UTS-nya akan sampai di situ. Ya. Baik, kalau nggak ada, saya akhiri. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat siang semuanya. Selamat siang, terima kasih. Iya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.